Halo semua, karena banyak permintaan dari teman-teman tentang topik Natal, jadi saya mengangkat topik dengan judul Allah yang beranak dan diperanakan. Untuk menjawab secara langsung pertanyaan yang mendasar dari teman-teman yang Muslim, sekalian membagikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman yang Kristen. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mulai dengan pernyataan dari Al-Quran 112 ayat 3. Dalam kurung Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ketika kita baca ini, hal pertama yang harus kita pertanyakan adalah Allah yang mana. Mazmur 2 ayat 7 berkata, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Di sini kita lihat Tuhan dengan huruf besar semua, berarti kata Tuhan yang ada di sini adalah kata pengganti untuk nama Yahweh. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi kita ada Allah yang mengaku tidak mampu beranak di dalam Al-Quran 112 ayat 3, dan kita ada Yahweh yang mengaku mampu beranak di dalam Mazmur 2 ayat 7. Tentunya pertanyaan yang timbul adalah apakah Allah dan Yahweh adalah individu yang sama? Kalau kita lihat dari nama, Allah yang berbicara di dalam Mazmur 2 ayat 7 namanya adalah Yahweh. Sedangkan Allah yang di dalam Al-Quran namanya Allah. Selain nama Allah, Allah yang di Al-Quran punya 99 nama, dan tidak satu pun dari 99 nama itu adalah Yahweh. Jadi kesimpulannya Allah yang ada di dalam Alkitab tidak sama dengan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Supaya teman-teman gak rancu, saya pakai bahasa saya ya. Kesimpulannya Dewa Yahweh yang ada di dalam Alkitab tidak sama dengan Dewa Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang satu namanya Yahweh, yang satu namanya Allah. Yang satu mampu punya anak, yang satu tidak mampu punya anak. Oleh karena itu, Muhammad adalah Nabi Dewa Allah yang ada di dalam Al-Quran, bukan Nabi Dewa Yahweh yang ada di dalam Alkitab. Nah, buat teman-teman Muslim yang mau berkata bahwa Yahweh bukan nama, saya mau menjawab bahwa itu menurut kalian. Menurut Alkitab, Allah yang bukan nama. Allah itu hanya sebutan yang artinya dewa. Allah di dalam Alkitab juga dipakai untuk berhala. Jadi banyak Allah yang ada di dalam Alkitab. Buktinya kita baca yuk Mazmur 97. Ini adalah nubuatan tentang Yahweh yang akan menjadi raja. Yahweh adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Yahweh, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu, ya Yahweh. Sebab engkaulah, ya Yahweh, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Yahweh, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Yahweh, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jadi jelas ya, ada banyak Allah di dalam Alkitab. Dan segala Allah sujud menyembah kepada Yahweh.
Nah, karena kita bahas Natal, kapan Yahweh jadi raja? Ketika dia datang ke dunia. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Jadi Yesus adalah keturunan Raja Daud yang setelah lahir langsung diakui sebagai raja. Selain itu, Yesus sekali lagi disahkan menjadi raja ketika dia disalibkan. Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Jadi Yesus, yang arti namanya adalah Yahweh menyelamatkan, adalah bukti sah bahwa Yahweh adalah Raja. Bukti bahwa Mazmur 97 adalah benar. Oke? Sekarang kita kembali kepada klaim awal ya. Jadi Allah yang mana yang tidak beranak dan tidak diperanakan? Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman yang Muslim, jangan lagi berkata bahwa Allah Bapa yang disebut oleh Yesus adalah Allah yang ada di dalam Al-Quran ya. Allah yang di Al-Quran itu bukan Bapa. Oke? Nah, buat teman-teman Muslim yang masih ngotot bahwa Allah Bapa yang dimaksud Yesus adalah Allah yang di Al-Quran, yuk baca ini. Al-Quran surah 6 ayat 101. Karena ini adalah Al-Quran, berarti seharusnya ini adalah Allah yang ngomong ya. Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dalam kurung mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Lucu ya? Allah berkata, bagaimana mungkin dia tidak punya anak padahal dia tidak punya istri? Bukan berkata, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku tidak punya istri? Ini Al-Quran loh, yang katanya Allah langsung yang ngomong. Tapi gak apa-apa. Intinya jelas ya, Allah yang di Al-Quran bukan bapaknya Yesus. Karena pada abad ke-7, Allah masih gak punya istri. Jadi gak bisa punya anak. Oke? Al-Quran surah 53 ayat 19-23. Ini Al-Quran ya. Jadi masih Allah yang ngomong ya. Maka apakah kamu patut dalam kurung orang-orang musyrik menganggap dalam kurung berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga dalam kurung yang kemudian dalam kurung sebagai anak perempuan Allah? Apakah dalam kurung pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk dalam kurung menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi Allah yang di Al-Quran gak punya anak karena pembagiannya gak adil. Untuk manusia anak laki-laki, sedangkan untuk Allah cuma dianggap punya 3 anak perempuan. Gak pantas dong, bocengli. Oke, jadi jelas ya, Allah yang di Al-Quran bukan Bapa yang disebut Yesus. Dan Mazmur 97 ayat 7 jelas berkata bahwa segala Allah sujud menyembah kepada Raja Yahweh. Nah, tadi kita baca Allah di dalam Alkitab memperanakan. Sekarang di mana tertulis bahwa Allah diperanakan di dalam Alkitab? Yuk kita baca ini. Yesaya 9 ayat 6.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jelas ya? Seorang anak lahir untuk kita, dan salah satu namanya adalah Allah yang perkasa. Selain itu dia disebut juga Bapa yang kekal. Inilah Allah yang diperanakan. Jadi jelas ya, Allah yang bernama Yahweh di Alkitab memang mampu beranak dan diperanakan. Tidak seperti Allah yang di Al-Quran tidak mampu beranak dan diperanakan. Coba pikir, emang apa istimewanya tidak bisa beranak dan tidak bisa diperanakan? Batu juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Semua benda mati juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Yuk sekarang kita baca ini. Ulangan 4 ayat 28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari batu dan kayu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Nah, Alkitab jelas mendefinisikan Allah buatan manusia dari batu dan kayu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa makan, dan tidak bisa mencium. Coba sekarang saya mau tanya kepada teman-teman yang muslim. Allah kamu mampu makan seperti Yahweh, atau nggak mampu makan seperti batu? Apa? Allah kamu nggak butuh makan. Saya nggak nanya apakah Allah kamu butuh makan apa enggak. Saya nanya apakah Allah kamu mampu makan apa enggak. Kalau kamu mau jawab mampu makan, tahu dong pertanyaan selanjutnya. Allah kamu mampu berak nggak? Nggak bisa jawab ya? Ya sudah, saya yang kasih tahu kamu. Allah kamu tidak mampu makan. Jadi begini ya teman-teman yang muslim. Kamu percaya kepada satu Tuhan itu bagus. Tetapi nggak ada gunanya kalau satu Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang salah. Tuhan yang nggak mampu apa-apa. Semua batu juga nggak mampu apa-apa. Nggak mampu beranak, nggak mampu diperanakan, dan nggak mampu makan. Untuk apa kamu punya Tuhan yang nggak mampu apa-apa dan butuh kamu bela? Habib Rizik lebih hebat daripada Tuhanmu. Kamu juga lebih hebat daripada Tuhanmu. Gak ada istimewanya gak mampu beranak dan diperanakan. Daripada kamu menyembah Tuhan yang gak mampu apa-apa, gak mampu beranak dan gak mampu diperanakan, lebih baik kamu menyembah satu-satunya Tuhan yang terbukti mampu beranak dan mampu diperanakan. Satu-satunya Tuhan yang mampu mati dan bangkit dari kematian. Gak ada yang gak bisa dilakukan oleh Raja Yesus, Raja yang disembah oleh segala Allah. Oke, kita lanjut ya. Sejak kapan Yesus dikenali sebagai Tuhan? Sejak kapan Yesus dikenali sebagai Rob? Yuk kita baca ini. Lukas 1 ayat 41-45. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi jelas ya,
Yesus sudah dikenali sebagai Rob, sebagai Tuhan, sejak dalam kandungan. Nah, sekarang saya membacakan peristiwa sebelum Yesus di dalam kandungan. Tetapi sebelum saya bacakan, saya memberitahukan dulu kepada teman-teman bahwa saya mengganti kata Tuhan dengan kata penguasa dan kata Allah dengan kata dewata, supaya nggak rancu dengan teman-teman yang muslim. Oke? Lukas 1 ayat 26-33. Dalam bulan yang ke-6, Dewata menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, penguasa menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Dewata. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Dewata yang Maha Tinggi. Dan penguasa Dewata akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus, Rajanya segala Allah, memberkati kita semua. هل كنت تعلمين أن ابنك يسوع سيمشي فوق الماء؟ أو هل تعلمين أن ابنك الحبيب يخلص الخطاة؟ أو تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء؟ أن ابنك الوليد يمنحنا الحياة. هل كنت تعلمين أن ابنك الهنوء سيفتح العيون وبيده يهدئ الرياح يمرها بسكون؟ أو تعلمين أن له تسجد كل الملائكة وإذ تقابله فذا وجه الإله. يسوع هو الطريق والحق والحياة. سيبصرون سيسمعون كذا يحيي الأموات، بل ويمشون وينطقون دوما بالتسبيحات. يسوع هل كنت تدركين أن ابنك الوليد سيؤول الوجود؟ أو هل تعلمين أن الطفل الرضيع
ملكه يسود أو تلامين أنا ابنك صغير ذبيحة